Teman untuk semuanya. Bapak ini yang saya hormati, Pak Chandra, Pak Eko, Pak Ilyas, dan Pak Gepeng. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang ada di pikiran saya. Ada slide ya, sebentar aja, mungkin sekitar 15 menit gitu ya. Supaya yang saya pikir itu, jadi saya butuh masukan dari teman-teman untuk kita bisa bersama-sama sinergis di dalam membangun, memajukan kebudayaan di Kota Magelang. Mas Anggara minta pointernya, pinjam. Nun sewu ya, sambil. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang saya menyampaikan dari 15 filosofi Jawa ini nggak perlu saya sampaikan. Apa aja panjenengan sudah tahu dan silahkan cari sendiri. Saya sampaikan ini maksudnya apa? Maksud saya adalah banyak hal yang kita lupakan tentang diri kita. Dan tugas dari kebudayaan itu sebenarnya apa? Gitu ya. Budaya itu definisinya seperti apa? Lanjut dengan ke slide saja. Oke, perkenalan lanjut saja, ini sudah kenal dengan saya 11 kali. Nah, di sini saya ingin sampaikan. Coba Mas. Ya, cukup. Jadi sebelum budayaan berada bersama dengan pendidikan Dikbud, dulu dispora Budpar. Ada apa sih di sini? Seni budaya dan pariwisata. Jadi kita lihat kebudayaan itu seperti dua mata uang gitu ya. Yang satu cedak sama dua mata uang nanti dengan pendidikan. Jadi seni budaya itu fungsinya sosial dan pariwisata itu fungsinya ekonomi, menghasilkan devisa. Orang datang ke sini jajan, bayar karcis ke Kiai Langgeng dan lain sebagainya itu. Nah, sementara seni dan budaya ini mempunyai nilai-nilai sosial, nilai. Sehingga di sana di dalam fungsi sosialnya ada norma. Jadi kita berpakaian sopan itu budaya, berpakaian nggak sopan itu juga budaya. Jadi budaya itu adalah aktivitas. Mati, lanjut. Jadi budaya adalah cara hidup yang berkembang dimiliki seseorang, sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu budaya pakai apa? Terus ganti pakai peci, sekarang nggak pakai itu, maka itu budaya sekarang. Sehingga muri-muri budaya, jangan bisa dimaksud muri-muri budaya itu apa sih kan gitu. Jadi di sini pendidikan dan kebudayaan digabungkan ini karena karepe Pak Jokowi waktu itu. Ketika beliau mempunyai visi nawacita 9 cita-cita, jadi generasi muda kehilangan karakter, kehilangan jati diri. Bapak ibu putrane wis ora iso basa Jawa. Kan gitu kan? Nek mlaku ya wis ora nderek langkung. Suntul. Yo kancane kerja bakti ora melu kerja bakti. Maka itu nilai-nilai, norma-norma yang terus berkurang menghilang sehingga Pak Jokowi berharap ini budaya harus menjadi bagian dari yang disampaikan pendidikan. Karena memang budaya itu ada tontonan, tetapi harus ada tuntunannya.
harus tontonan itu ditiru kan. Kalau mama di sini misalnya ada perempuan yang nari telanjang itu, yang nonton akan tiru-tiru, saya akan besok seperti itu. Nanti lala dangdutan sing kapal cekak barang itu yang diminati, gitu kan? Memang nek Omah Irama kan yang asik-asik itu yang dilarang. Nah, pendidikan di sekolah memberikan pengetahuan ben pinter, gitu ya, ben pinter. Tetapi sayangnya, pinter ini kan baru pengetahuan masuk di sini, belum masuk ke sini. Bapak Ibu, jangan memukul temannya sakit. Pengetahuan, ampleng-pleng dunek-dunek sing kena apa awake apa iki. Ininya. Disinilah budi. Dari budi yang baik akan keluar daya yang baik, senyumnya. Budi yang kotor akan keluar marah, nesu-nesu, ngamuk. Sehingga tontonan yang kita tonton harus mengandung ajaran-ajaran yang baik. Jadi tidak hanya sekedar mengerti, tetapi paham. Disitulah fungsi dari budaya. Karena pendidikan era anggur rosok, ya hanya masuk ada di sini mengerti, menjalani ilmu pengetahuan, amal dan perilaku, mendidik. Itu tugas pendidikan. Nah, di sana kalau orang Islam, Robbi zidni ilma ya Tuhan kami, beri saya ilmu, warzuqni fahma, dan menjadi rezeki apabila paham. Nek paham betul bahwa memukul itu menyakitkan, bahwa menyakiti orang itu nggak enak, itu paham. Ini masalah olah rasa. Jadi tidak hanya akal, di sini berpadu, makanya berpadu antara akal dan hati. Ini karakter nilai. Dan bagaimana menuju modernitas, tetapi kita tidak kehilangan lokal jenis tradisi kita, kepribadian kita untuk selalu menjaga kerukunan. Kenapa? Kita nggak akan kesini kalau tidak ada hati yang baik. Pak Gepeng tidak akan terwujud gubuk kebun kalau tidak ada hati yang baik. Oh, no, karepmu bangun sakarepmu ora peduli. Tak bantu lagi. Tak bantu. Di sini kan saya punya tugas. Sanggar banyak ini ojo do antem-anteman. Karena indikator kita yang paling utama, lanjut, terdidik, berbudi, berdaya. Lanjut. Oh, lanjut. Kita punya rasa toleransi dan gotong royong. Mas Tiko pentas ngalun-ngalun, aduh aku sangat kosunku kurang. Buatin kagungan, buatin kagungan. Rasa lagi. Sehingga kita saling menguatkan, saling mendorong temannya. Bukannya wah kayak orang coba aku gak tahu kayak itu aku meri. Akhirnya lembut, kayak itu sanggar apa, kayak sanggar jajan itu mergo cedak karo kabeh kebudayaan. Jadi oleh jauh terus. Ini pikiran ajining jiwa saka prasangka. Jiwa kalian seperti apa, prasangka kalian seperti apa. Jiwa ini akan gelisah, akan hati ini jadi nggak baik gitu kalau prasangka kita juga nggak baik. Terus mas. Nah, ini tadi ya pendidikan di sana. Pendidikan karakter ini masuk, sehingga kebudayaan harus masuk melalui jalur pendidikan. Lanjut. Nah, jadi kembali simbol tugas saya. Burena pariwisata. Tahu tugas di pariwisata. Bu Novi kesal. Tahu tugas di kesal. Mas Indra di Baruda tahu tugas. Saya
di kebudayaan modern orang karo kebudayaan. Kabeh kebudayaan goblok. Kabeh kebudayaan janjane udah kabeh kebudayaan. Kabeh nyajar. Kabeh pertunjukan. Sing digarap niku. Yang dikerjakan apa? Kan gitu. Dinas pariwisata atau dinas event jauh. Kalau bikin event banyak nggak bisa menghadirkan pariwisata. Kalau kami kebudayaan memberikan tontonan, memberikan ruang-ruang untuk pentas dan pertunjukan, tetapi kalian kurang berbudi, ya gagal saya. Sehingga tontonannya harus berkarakter. Alhamdulillah doku ya berukun sangat-sangat. Alhamdulillah dan duwe rasa. Alhamdulillah memberikan tontonan-tontonan yang seneng sing yang juga tuh nyenengke sing nonton. Jadi jangan nyepeti sing nonton. Makanya kemarin Nun Sewu latihan di Gladen sempat saya beri karena ada yang terganggu. Yuk kita tertibkan lagi supaya kita senang dan yang lainnya juga tetap senang. Jadi mengembangkan seni budaya sehingga maju, memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Mengembangkan seni budaya memiliki nilai luhur, berpribadi, berjati diri, membina potensi masyarakat individu maupun kelompok sendiri bisa, di keterampilan sendiri bisa, bersama teman-teman juga bisa. Bentuknya macam-macam. Berapa sih sanggar kita sekarang? Jumlahnya kemarin kalau nggak salah sanggar ada sekitar 214 di catatan. Oke banget ya, oke. Coro dikumpulkan kabeh gawe pentas spektakuler di alun-alun, wah apa banget ini gitu. Ning yo kuwi jare Pak Yaya tadi. Waduh, rada botak sithik gitu loh ya. Karo mripate mentelong sithik gitu loh ya. Jadi ini wah, jadi wah 214. Seperti apa kondisinya? Di Semarang sedikit ya Pak ya, yang kemarin kita ngobrol hanya berapa di Semarang? Sedikit. Yo, kemarin di Balikpapan ikut nggak Pak Yaya? Di Apeksi di Balikpapan Pak Yaya? Itu cerita sedih semua Pak. Cerita yang berangkat tim keseniannya sama dinasnya kayak dinasnya. Oh, saya mau jujur itu seperti itu. Oh gitu. Berarti alhamdulillah ya. Saya boleh jujur apa tidak? Boleh Pak nanti diceritakan ya. Pas saya sedih panjenengan gitu. Berarti Pak ya datang ke Balikpapan ya. Kebetulan apeksi semua saya kan. Oh. Jadi Nyun Sewu sampai hari ini masih dipercaya. Jadi ngerti. Oh senimannya 10, dinasnya 20, misalkan seperti itu. Lagi dia masih dia alhamdulillah enggak lah, kita enggak kayak gitu. Jadi ini Magelang memang enggak sehebat Jogja, enggak sehebat Semarang, enggak sehebat Salatiga. Tadi ada yang dari Salatiga. Yang di luar kota mana aja? Salatiga terus mana lagi? Dari mana tuh? Mertayudan ada gitu. Ya pokoknya kita bareng-bareng saya dekat dengan Bu Ika Mahwayanti ya. Dari Salatiga. Jadi Magelang beda dengan Malaysia. Tapi alhamdulillah Magelang punya budi, punya rasa yang lebih. Kita memang nggak hebat-hebat, tapi guyup rukunnya. Ya sekarang kita membangun fondasi yang cukup mendasar ini, kita bareng-bareng untuk maju bareng-bareng. Nah di sini apa sih takdum Pak? Orang jenengan terus, orang jenengan pisan wae Pak kena baleni menang. Betul. Kemarin Mas Tito yang dulu juga bareng-bareng Mbak Lira dan lain-lain. Besok kita ganti siapa saya ikut gule-gule, ngincer-ngincer juga. Janji itu kita garap bareng-bareng. Jangan sampai ada. Nah, ekonomi memang sedikit dan memang ya tidak diragukan Pak Eko, Pak. Ya gitulah kita. Iki iso ya. Jadi kan memang persaingan imbang kita ini baik semua ya. Pak saya ditanya Pak Aslan kepengen sing paling apa ini? Aduh bingung aku apa. Nah tak cuma nanti jadi barat-barat
Pak kepengen nang mana? Wah, PKB baik pilihan dhewe lah. Kan memang ternyata seperti itu ya. Lanjut. Pak. Tadi. Nah, di sini kita punya masalah anggaran cepet. Ya, seneng bae. Anggaran cepet beli baik ya. SDM cepet. Salprasnya cepet dan lain-lain terbatasan dan min ini kita kalikan aja supaya menjadi positif aja. Terus, nah, oke, definisi lanjut. Nah, isu strategis pertunjukan kesenian tadi banyak hal sehingga yang melandasi saya mengadakan workshop kenapa itu temanya kok manajemen sanggar, kok tidak pertunjukan bagaimana menari yang baik, bagaimana ini, tapi saya cenderung kepada ini. Nah, kalau engkau berkembang ke arah cara joget bareng itu lain. Karena seni tidak hanya masalah tari, butuh ada kostum, butuh ada topeng, butuh ada aksesoris. Sopo sing gawe, sopo sing nyitangke, jadi kita berkarya banyak hal. Ini bagian gawe kostum ini, ini bagian golek warna ini, bagian nanti kita semua akan terpadu untuk hal-hal yang semacam itu. Termasuk nanti juga Pak Chandra dan ini bagaimana nih di pariwisata kita bisa tampil di mana? Kemarin ketika ada pilgrim ya Chandra, saya bawa ya, aku bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris, terjemahkan oleh bahasa Vietnam, ini kan mudah-mudahan dan itu perlu ada pertunjukan. Mereka wisatawan datang kita suguhi apa, tarian di mana, terus oleh-olehnya apa. Tapi udah tak singgung Mas Kok tertoran Mbak Retno. Di dinamika daya saing, daya kreasi dan inovasi, penciptaan karya baru, orang yang tiru-tiru, gundul kecil hasil karya. Penciptanya siapa? Spektakuler, kurang kalah loh kalau lagu Didi Kempot. Sampai sekarang, ya, bebek ada sekali untuk diciptakan siapa? Sekarang ada lagi pencipta seperti itu enggak? Saya di sini Pak Yoyo pencipta tari. Saya ingin bahwa ini tidak hanya masalah ketika panjenengan menarikan bikin jadilan, bikin topengnya, beri dong tembang-tembangnya. Diunggah diri, digawe diri, sambil juga tembangannya apa pakai mencoba ini bagiannya Pak Eko. Pak Eko setiap pertandingan pasti ada syairnya, pasti ada tembangnya gitu ya. Kemarin saya sampaikan sastra, aksara dan bahasa sampai awalnya. Ku geru kudu temang budawa suarane hang rasa rasa anenteng jiwa lan raga takkan dani konco ilingo mring sasomo guyub rukun namangun kutha urip tentrem kertarajo ciptaan sama ya aku diri ini udah spektakuler atau tidak menepis, tidak sehebat gundul hancur. Tapi proses tadi periode penciptaan karya itu seperti ini. Sekarang banyak karya tercipta, tetapi kok nggak spektakuler itu ya. Nah, nanti biar dibahas oleh teman-teman semua. Dinamika pengajian, tema, dan ini semua nanti bagian para narasumber. Nah, tadi lanjut ada lagi, entah lain. Nah, monggo, atur nuwun, yuwun, Niki mau tak payah ngene iki dadak iki. Matur nuwun ngapunten. Sing isan apa niki? Ayo, sing ngerti sapa? Sing isa tulisannya mungkin biru kacung.
sayangnya aku rawan kayak Pak Wali, bisa jawab, ya plok enggak. Soalnya nggak dari kepala daerah. Ada yang bisa baca? Ini yang biru. Sugeng Riyadi. Kun niku. Kun bapak budaya. Mateni no. Kun. Ini de. Kika. Bu. De. Ya. Mateni no. Kenapa? Kundo kabudaya, bidang kebudayaan. Tepuk tangan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke bahasa Arab. Jadi untuk paparan saya kira itu. Nah, kita bicarakan nih. Bapak dulu yang mau komentar. Mas kita waktu kita sampai dulu ya, ada sekitar 1 jam ini kita Pak Chandra, Pak Eko, Pak Yoyo, dan Pak Gepeng. Itu yang ada di pikiran saya sehingga melatar belakangi saya bikin acara ini. Dan sebenarnya tadi kalau 214 sanggar berarti kuotanya harusnya 214 Pak Chandra. Kuotanya kan harusnya 214. Ini baru 1/4 nih catatan gitu. Kurang gitu ya. Kurang. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa bikin lagi dialog yang seperti ini. Dan mungkin butuh tempat terbuka ya. Mungkin waktu di Kiai Rangkeng atau apa kalau kita dialog supaya lebih santai. Pak Eko itu harus wajar sambil duduk kali ngopi gitu ya. Ya cocok dengan Pak Eko nih. Monggo mungkin dari siapa dulu? Dari Pak Eko dulu, monggo. Yang disampaikan mungkin tanggapan untuk ini sebelum nanti kita lempar pertanyaan-pertanyaan atau respon dari masyarakat. Monggo Pak Eko. Iya, matur nuwun Pak Sugeng.